Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Haikal Putra dengan NPM 213510226. Baiklah, video kali ini saya akan menjelaskan yaitu berkaitan dengan Sodomi, Information Gathering Tools for Subdomain Enumeration and Analysis. Nah, pada jurnal ini menjelaskan berkaitan dengan Sodomi. Sodomi itu merupakan tools yang mana kita bisa mengumpulkan data dari subdomain, yang dimana ini bisa memudahkan kita dalam mengumpulkan informasi. Habis itu penetration testing, yaitu adapun pihak ketiga untuk mengumpulkan informasi-informasi dari subdomain itu bisa menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiganya ini itu banyak. Itu bisa berupa Sodan, virus total, security trails, habis itu ada Kansas, dan lain-lain. Nah, pihak-pihak ketiga itu untuk mendukung tanpa berinteraksi secara langsung pada target atau domain yang dituju. Bisa kita lihat di sini ya, di sini ada gambar Mikiro Analysis. Ini merupakan gambar perbandingan keamanan cyber di Indonesia maupun di Jepang. Di mana di Jepang ini jauh lebih kecil ya lingkarannya timbang Indonesia. Nah, ini alasannya kenapa eh, Jepang ini itu dia memiliki arsitektur keamanan cyber yang cukup solid. Jadi dia tidak rentan terhadap kejahatan cyber. Sedangkan Indonesia ini dia sangat rentan. Kita lihat sih perbandingannya itu sangat jauh ya, antara Jepang. Di mana Jepang ini dia lebih maju kalau berkaitan dengan sistem keamanan, yaitu dengan di alamat domain ini segala macam. Nah, baru itu kita masuk ke gambaran kedua. Di sini ada DNS, Domain System. Bisa kita lihat di sini pihak-pihak yang berkaitan dengan DNS dari suatu domain. Nah, misal di sini kayak ada sebuah website sikat, itu website akademik, di mana di dalamnya itu ada pembayaran, ada pengiriman data, terus itu kita bisa meregistrasi akun, terus itu lain sebagainya. Itu banyak di suatu website. Ini saya mengambil website sikat karena itu ada jika misal si visitor atau si usernya itu dia melakukan pembayaran, dia akan larinya ke si payment contact. Nah, habis itu jika website tersebut down atau tidak bisa diakses, itu larinya ke technical contact. Di situ ada administrator. Habis itu ketika si user dia memiliki akun, dia larinya ke logistik system. Jadi jika terdapat penyerangan, misal ingin memanipulasi suatu data pembayaran, nah, dia harus berhadapan dengan payment contact. Di mana tentu si penyerang itu dia harus ekstra dalam menembus dari sistem DNS dari suatu domain. Karena ini banyak sekali administrator yang bekerja untuk berjalannya dari suatu website tersebut. Nah, kita masuk ke yang ketiga. Di sini ada penetration testing metodologi. Di mana di sini ada terdapat planning, habis itu ada discovery, tag, dan reporting. Nah, planning itu yaitu fase awal yang bertujuan untuk mendefinisikan ruang lingkup
dan tujuan dari pengujiannya itu kayak bisa menentukan target, sistem atau jaringan yang akan diuji. Nah, di situ, biasanya itu menetapkan tujuan yang spesifik, kayak mengidentifikasi kelemahan keamanan, eee, atau menguji kepatuhan terhadap kebijakan keamanannya. Nah, hasil di sini ada discovery. Discovery ini yaitu, penemuan. Tahap ini dia mengumpulkan informasi tentang target. Nah, jika misalkan targetnya sudah dapat, dia akan mencari atau mengumpulkan informasi di si target tersebut untuk mengidentifikasi potensi celah keamanan dalam eh, target tersebut. Nah, ketika sudah mendapatkan celah dan segala macam, nah barulah di sini tahap penyerangan. Nah, tahap ini di mana eksploitasi dilakukan untuk memanfaatkan kerentanan yang sudah dikumpulkan sebelumnya di discovery. Nah, ketika sudah ketika ini berjalan dengan baik, nah di sini barulah tahap reporting. Nah, tahap ini yaitu menyusun laporan dari KJ hasil uji penetrasi ketika di atas ini. Ini merupakan penetration metodologi dari training sampai dan nah di sini yaitu ada programmable web API. Nah, ini pengembangan dari program web API dari 2005 sampai 2013 yang sudah saya jelaskan sebelum itu banyak sekali ya. Itu aplikasi-aplikasi web yang menjadi pihak ketiga dari si subdomain untuk mengumpulkan informasi uh, atau bahkan yang informasi sebuah subdomain. Baiklah, ini untuk penjelasan dari subdomain pada jurnal kali ini. Kita langsung saja masuk ke jurnal. Baiklah, kita langsung saja masuk jurnal yang kedua, yaitu tentang anti-forensic make asymmetric key and single layer perceptron for digital data security. Nah, ini merupakan kriptografi asimetris berbasis gambar dan jaringan syarat tiruan yang dimana ini bertujuan untuk melindungi data digital agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak. Nah, itu melalui proses enkripsi yang kuat dan sulit dipecahkan. Itu jadi teknik itu itu semua itu merupakan teknik dari si forensik. Nah, kita masuk saja ke yang pertama. Di sini itu ada kriptografi. Ini kriptografi ini itu merupakan teknik untuk merubah dari plaintext menjadi ciphertext. Nah, jadi ketika ada data mentah itu akan dirubah menjadi ciphertext agar tidak gampang dibaca secara langsung dan itu sangat mempersulit dari pemecahan data-data yang sudah dienkripsikan. Nah, baru di sini ada image processing. Image processing ini itu merupakan pengolahan citra. Itu berkaitan dengan pengolahan citra yang digunakan untuk mengubah gambar itu menjadi data numerik yang relevan untuk analisis atau prosesan itu lebih lanjut. Nah, eh, gambar digunakan sebagai basis itu untuk menghasilkan kunci kriptografi yang unik. Nah, baru di sini yang ketiga di sini ada gray level co-occurrence matrix GLCM. Nah, ini merupakan metode untuk menganalisis tekstur gambar dengan menghitung hubungan spasial antara intensitas pixel. Baru itu di sini ada perceptron.
itu merupakan jaringan saraf tiruan sederhana. Itu merupakan model dasar jaringan syaraf tiruan yang digunakan untuk menghasilkan kunci putih dan privat melalui pelatihan. Nah, baru di sini masuk yang ketiga, di sini ada anti forensik. Itu merupakan teknik untuk melindungi data digital agar tidak dapat diakses atau dianalisis oleh pihak. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada key generator and process encryption description. Nah, ini merupakan proses dari generate key itu dan proses dari si enkripsinya itu. Jadi merubah data teks menjadi teks itu di generate. Di sini kita masuk saja ke key development proses. Bisa kita lihat di sini untuk yang pertama, untuk pembuatan kuncinya itu menggunakan CM and coloring from Mac, atau itu menghasilkan data numerik itu sebagai bobot awal. Itu di sini ada proses enkripsi juga. Proses enkripsi itu yang sudah saya jelaskan, yaitu mengenkripsi pesan plain text itu menjadi teks. Sini ada extraction namanya. Ini menggunakan proses dari si IPN untuk training stack itu dari prosesnya ini itu berapa persenkah terkait dengan proses ini dari extract value from itu ada training of GST backpropagation, misalnya training process encryption and this description. So the okay development process training, yes. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Oke. Oke. Nah, berdasarkan penelitian-penelitian di atas untuk melindungi data agar tidak dapat diakses, di sini kita bisa mendapatkan akurasi. Nah, akurasinya itu 100% ya. Dengan number yang disembunyikan 15 sampai 30 node. Nah, sini kita bisa lihat various the color moment feature extraction result target atau akurasi. Nah, di sini untuk fitur color moment itu dia menghasilkan akurasi yang lebih rendah, yaitu 9,47%. Nah, kita lihat sistem build with a key length of kurang lebih 112 value tag. Ini yaitu kunci panjang dari tentang panjang kurang lebih 112 nilai. Ini untuk membutuhkan waktu 1,432 E. Nah, ini itu tahan untuk dipecahkan dengan serangan brute force. Nah, baru itu dari aspek amanannya, security aspek, itu kerahasiaan, confidentiality, itu pesan hanya dapat diakses oleh penerima dengan kunci privat, dan autentikasinya itu penerima dapat memverifikasi pesan berasal dari sumber yang terpercaya. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan dari jurnal ini,
yaitu sistem berhasil mengenkripsi dan mendeskripsi pesan dengan akurasi yang tinggi, yaitu 100% ya. Jadi sudah saya jelaskan, akurasinya 100%. Dan gambar sebagai sumber kunci untuk membuat sistem unik dan sulit ditebak. Yaitu sistem itu memenuhi aspek kerahasiaan dan autentikasi, kerahasiaan dan autentikasi, serta sangat tahan terhadap serangan brute force. Nah, dengan kombinasi metode ekstraksi fitur CM yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan GST untuk menghasilkan kunci yang aman untuk komunikasi digital. Jadi ini merupakan pendekatan inovatif dari si anti forensik dengan memanfaatkan citra digital dan jaringan saraf tiruan untuk meningkatkan keamanan data. Jadi biar tidak bocor oleh pihak yang tidak berwenang dalam analisis maupun mengumpulkan data. Baiklah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan jurnal kali ini. Ada 2 jurnal yang tadi saya jelaskan, yaitu yang pertama metode pseudomi dan yang kedua yaitu anti forensik. Baiklah, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.